Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Dan ini adalah anggota-anggotanya. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai definisi respirasi. Jadi, pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang ada kandungan oksigen. Lalu ketika menghembuskan udara, ini banyak mengandung karbon dioksida karena ini tuh sisa dari oksidasi keluarnya tubuh. Nah, pengisapan udara disebut dengan inspirasi dan menghembuskan udara disebut ekspirasi. Jadi, respirasi itu adalah peristiwa menghirup udara dan peristiwa menghembuskan udara. Sedangkan ketika menghirup itu disebut inspirasi dan ketika menghembuskan disebut ekspirasi. Baik, selanjutnya adalah pembahasan inspirasi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa inspirasi itu adalah seperti peristiwa menghirup udara. Nah, inspirasi terjadi ketika tekanan alveoli di bawah tekanan atmosfer. Otot yang paling penting dalam inspirasi adalah diafragma. Bentuknya itu melengkung dan melekat pada iga paling bawah dan otot interkosta eksterna. Lalu ketika diafragma berkontraksi, bentuknya itu menjadi datar dan menekan di bawahnya, yaitu pada sisi abdomen dan mengangkat iga. Nah, jadi dengan kejadian yang barusan telah disebutkan, jadi ini tuh menyebabkan pembesaran rongga toraks dan paru-paru. Lalu meningkatnya ukuran dada, menurunkan tekanan intrapleura sehingga paru-paru itu menjadi mengembang. Nah, ketika mengembang, paru-paru berakibat pada penurunan tekanan alveolus sehingga udara bergerak menurut gradien tekanan dari atmosfer ke dalam paru-paru. Hal ini berlangsung terus sampai tekanan menjadi sama sesuai dengan tekanan atmosfer dan itu berlanjut terus menerus. Selanjutnya adalah pembahasan ekspirasi. Jadi ekspirasi itu tadi adalah proses mengeluarkan udara atau karbon dioksida. Nah, ekspirasi merupakan proses pasif, tidak ada kontraksi otot-otot aktif. Pada akhirnya, inspirasi otot-otot respirasi itu menjadi rileks, lalu membiarkan elastis paru-paru dan rongga dada untuk mengisi volume paru-paru. Ekspirasi terjadi ketika tekanan alveolus lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Relaksasi diafragma dan otot interkosta eksterna mengakibatkan recoil elastik dinding dada dan paru-paru, sehingga terjadi tekanan alveolus dan menunjukkan volume paru. Dengan demikian, udara bergerak dari paru-paru ke atmosfer, jadi seperti dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari saluran pernafasan. Yang pertama ini memungkinkan mengambil oksigen dari udara ke dalam darah dan sebaliknya, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Selanjutnya fungsinya itu yaitu mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan bisa melembabkan sesuai dengan kondisi tubuh sendiri. Yang ketiga, berfungsi sebagai tempat menghasilkan suara dan dapat membaui sesuatu. Dan yang keempat, berfungsi sebagai melindungi saluran udara dari zat bahaya dan iritasi. Selanjutnya adalah sistem respirasi hewan, dari hewan amfibi, Pisces, aves, mamalia, dan juga reptil. Ada sistem respirasi dan cirinya tersendiri yang akan dibahas nanti. Sistem respirasi amfibi. Insang pada amfibi digunakan untuk bernapas selama proses metamorfosis, yaitu hanya pada fase berudunya saja. Dan kecuali pada amfibi jenis Arodela, yaitu salamander yang mempertahankan insangnya sampai ia tumbuh dewasa. Jadi ketika fase berudu, insang digunakan untuk mendapatkan oksigen di dalam air sehingga metabolisme dapat berlangsung dengan sempurna. Insang pada amfibi terdiri dari 3 pasang dan terletak di bagian cepal atau kepala. Pada masa berudu, insang akan bergetar dan menyebabkan oksigen di dalam air yang kemudian mengalami difusi sehingga terjadi proses inspirasi. Fungsi insang pada berudu yaitu sama dengan insang pada ikan. Setelah insang pada amfibi ada paru-paru. Nah, katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Paru-paru pada amfibi tergolong masih rendah karena di paru-parunya itu ada sekat pada alveolus, sehingga lama proses pernapasan akan sedikit lebih lambat daripada paru-paru pada mamalia. Nah, paru-paru terhubung langsung dengan tenggorokan yang dengan penghubung yang dinamakan dengan bronkus yang berlubang. Lubang pada bronkus disebut dengan glotis.
Juga terdapat paring dan laring sehingga memungkinkan katak untuk dapat mengeluarkan suaranya. Jadi di lubang bronkus itu ada glotis, juga paring dan laring sehingga dari situ juga katak bisa mengeluarkan suaranya. Setelah sistem respirasi pada amfibi itu ada insang, paru-paru, selanjutnya adalah kulit. Kulit pada amfibi ini cenderung licin, melendit, dan lembab. Kulit amfibi tipis dan juga memiliki banyak sekali kapiler darah, sehingga memungkinkan adanya proses inspirasi oksigen dan ekspirasi karbon dioksida. Difusi pernapasan melalui kulit tetap berlangsung di dalam jantung. Oksigen di udara akan masuk melalui kulit, lalu diserap oleh kapiler darah yang dinamakan dengan vena cuntanea, yang kemudian dibawa ke jantung. Setelah itu dipompa ke seluruh tubuh untuk membantu proses metabolisme. Setelah proses metabolisme berlangsung, karbon dioksida sisa metabolisme tadi akan dibawa menuju jantung, lalu dipompa dan disalurkan melalui arteri cuntanea menuju kulit dan dikeluarkan menuju udara bebas. Selanjutnya yaitu cara pernapasan pada ikan. Ada proses inspirasi di mana mulut akan membuka, kemudian operkulum tertutup, lalu air masuk ke dalam mulut. Molekul oksigen di dalam akan ditangkap oleh hemoglobin, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu ada proses ekspirasi di mana mulut ikan tertutup, lalu operkulum terbuka dan air keluar melalui insang. Alat pernapasan pada burung ada 2 pasang lubang hidung, celah tekak, trakea, dan sepasang paru-paru yang dihubungkan dengan pundi-pundi udara yang berfungsi untuk membantu pernapasan, membantu memperbesar ruang siring, mencegah hilangnya panas badan, dan mengatur berat jenis suhu saat terbang. Cara pernapasan pada burung. Ada proses inspirasi di mana udara akan masuk melalui lubang hidung, kemudian trakea, kemudian tulang rusuk akan bergerak ke bawah, rongga dada akan membesar, dan paru-paru akan menggulung. Kemudian terjadilah proses difusi di mana kantong udara ke belakang, kemudian masuk ke organ paru-paru, lalu ke organ kantong udara depan. Selanjutnya ada proses ekspirasi di mana tulang rusuk akan bergerak ke atas, rongga dada akan mengempis, udara keluar dari kantong udara, kemudian menuju paru-paru, lalu terjadi difusi, kemudian ke organ trakea, lalu keluar melalui lubang hidung. Proses pernapasan burung saat terbang. Pada proses inspirasi, sayap akan terangkat, pundi udara antara tulang korakoid terjepit, kemudian pundi udara ketiak mengembang, lalu udara masuk ke kantong udara di perut, kemudian sebagian udara masuk paru-paru, lalu terjadi difusi, dan sebagian masuk ke kantong udara lain. Selanjutnya pada proses ekspirasinya yaitu sayap akan diturunkan, pundi udara antara tulang korakoid akan mengembang, lalu pundi udara ketiak terjepit, lalu udara masuk ke paru-paru, kantong udara di dalam akan mengembang, kemudian udara akan keluar. Sistem respirasi mamalia. Proses pernapasan pada mamalia yaitu ketika hewan mamalia mengeluarkan napas, otot diafragma akan melemas dan kembali ke posisi semula. Kemudian otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Kemudian udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung sehingga membuat paru-paru mengecil. Fase ini disebut fase ekspirasi. Ketika hewan mamalia menghirup napas, otot diafragma akan berkontraksi, kemudian otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang. Udara yang ditutup melalui hidung masuk ke dalam paru-paru sehingga membuat paru-paru mengembang. Fase ini dinamakan dengan fase inspirasi. Jumlah oksigen dan karbon dioksida harus seimbang. Proses bernapas terjadi saat kita menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida dalam tubuh. Jumlah karbon dioksida yang dibuang serta oksigen yang diserap harus seimbang. Kalau oksigen yang dihirup tidak mencakupi kebutuhan, maka hewan akan mengalami hipoksia. Hipoksia adalah kondisi tubuh yang mengalami kekurangan oksigen
yang dapat memicu terjadinya afiksia. Afiksia adalah kondisi jaringan tubuh hewan mamalia tidak mendapatkan oksigen yang berakibat pada kematian hewan mamalia. Selain kekurangan oksigen, hewan mamalia juga tidak boleh kelebihan oksigen. Hal ini dapat memicu terjadinya oksidasi. Oksidasi yang terjadi pada tubuh hewan mamalia dapat menyebabkan organ-organ dalam tubuh hewan mamalia hancur. Sistem respirasi reptil. Hewan yang termasuk reptil salah satunya adalah ular. Alat pernapasan ular yaitu paru-paru. Ular bernapas melalui beberapa organ penting dimulai dari trakea, bronkus, kantung udara, dan akhirnya paru-paru. Secara umum, proses respirasi dari hewan reptil itu ketika melalui fase inspirasi dan ekspirasi sungguhlah identik atau sama persis dengan proses pernapasan yang terjadi pada hewan mamalia. Saat fase inspirasi, tulang rusuk akan terangkat dan merenggang sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin besar. Membesarnya volume rongga dada membuat udara luar masuk ke paru-paru. Saat fase ekspirasi, tulang rusuk akan melemas dan melakukan relaksasi sehingga volume rongga dada pun pastinya akan semakin kecil. Hal ini membuat udara yang berada di paru-paru keluar menuju saluran pernapasan. Selanjutnya itu respirasi hewan avertebrata. Yang pertama ada sistem respirasi protozoa yang mana bernapas dengan menggunakan sistem difusi, yaitu proses keluar masuknya udara melalui membran sel yang ada pada seluruh permukaan tubuhnya. Yang kedua adalah porifera. Porifera bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya masuk ke dalam rongga spongocel. Proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongocel. Alat pernapasannya berupa ostium, spongocel, choanosid, dan osculum. Ketiga ada sistem respirasi krustacea. Hewan-hewan krustacea bernapas dengan insang yang melekat pada anggota tubuhnya, dan sistem peredaran darah yang dimilikinya adalah sistem peredaran darah terbuka. O2 masuk dari air ke pembuluh insang, sedangkan CO2-nya berdifusi dengan arah berlawanan. O2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Ketiga, sistem respirasi arthropoda, yaitu sistem pernapasan yang menggunakan sistem trakea. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian menuju pembuluh-pembuluh trakea. Selanjutnya, pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus. Next, ada sistem respirasi dari moluska. Hewannya itu berbentuk lunak, yang hidup di air seperti siput, cumi-cumi, dan juga kerang. Bernapas menggunakan insang, aliran airnya masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Moluska yang hidup di darat seperti siput darat atau bekicot bernapas menggunakan paru-paru. Terima kasih.